Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pertemuan yang ke-6, part yang ketiga. Ini merupakan video terakhir dari 3 part video yang disediakan oleh saya pada mata kuliah aplikasi komputer akuntansi 1 ini pada pertemuan yang ke-6. Oke, langsung lanjut saja. Di video part yang ketiga ini kita akan melanjutkan transaksi nomor 7. Nah, transaksi nomor 7, di sini telah terjadi transaksi tanggal 14 Januari 2020 perusahaan menerima order paket kue. Berarti nanti ini pengimplementasiannya pada saat di Jahir, yaitu di sini order paket kue. Nah, oke, berarti di sini masuknya di penjualan, kemudian order penjualan. Selanjutnya nanti kita akan isi data nama pelanggannya siapa nih? Nama pelanggannya adalah Toko Arta. Oke, kita pilih terlebih dahulu Toko Arta. Selanjutnya nomor SO-nya berapa? SO titik 1401. Oke, kemudian selanjutnya tanggalnya di sini 14 Januari 2020. Selanjutnya di sini untuk barangnya yaitu nama barang RRBB. Oke, kita cari. Oke, yang pertama Rainbow Cake, Brownies Black Rainbow Cake. Oke, selanjutnya di order 5. Apakah mendapatkan diskon? Di sini tidak ada diskon, dapat PPN 10%. Oke, untuk PPN-nya di sini 10%. Selanjutnya kita masukkan data yang kedua yaitu DBB. Oke, untuk DBB kita cari yaitu Donat Brownies Black Forest. Oke, untuk ordernya di sini 5. Kemudian diskon tidak dapat dan PPN-nya adalah 10%. Oke, jika sudah kita lihat di sini tanggal kirimnya yaitu 17 Januari 2020. Untuk salesman-nya di sini tidak ada keterangan. Oke, berarti selanjutnya tinggal kita lihat di sini total setelah pajaknya 3.575.000 sesuai dan total pajaknya yaitu Rp325.000. Dan di sini tinggal kita lakukan rekam. Oke, sudah sesuai semuanya. Tinggal kita lakukan rekam. Selanjutnya kita akan lihat transaksi berikutnya, yaitu transaksi nomor 8, yaitu retur penjualan Tuan Rudi. Oke, berarti di sini dia telah dilakukan retur penjualan transaksinya. Berarti masuk ke penjualan, kemudian pilih retur penjualan, pilih tambah data. Nama pelanggannya siapa? Di sini nama pelanggannya adalah Tuan Rudi. Oke, Tuan Rudi. Selanjutnya nomor fakturnya di sini untuk faktur returnya yaitu FPJ 1401. Kemudian kita pilih nomor SO-nya berapa nih yang Tuan Rudi. Tuan Rudi itu ada di FJ 1301. Oke, selanjutnya tanggalnya yaitu 14 Januari 2020. Kemudian di sini untuk yang di retur yaitu BJ03 yaitu donat sebanyak 4 item. Oke, karena ini Black Forest tidak di retur maka tinggal kita hapus item saja. Karena yang akan di retur hanyalah donat, di returnya yaitu 4 item. Di ordernya 20, di retur 4. Oke, selanjutnya di sini kita lihat tanggal dikirimnya itu 14 Januari 14.01.2020. Kemudian salesman-nya adalah Nopia.
Kita pilih salesman-nya Nokia. Ini jika sudah kita lihat berarti totalnya ada 52. Oh, di sini diskon tidak dapat ya. Oke, berarti kita hapus untuk diskon. Oke, berarti di sini totalnya adalah total setelah pajaknya 52.800 dan total pajaknya yaitu 4.800. Kita juga harus lakukan kredit debit memo. Oke, untuk penyesuaiannya. Nah, di sini tidak ada, berarti tidak usah. Selanjutnya kita lakukan rekam. Oke, untuk ininya kita lihat terlebih dahulu masuk ke piutang dagang dan ini dilakukan secara tidak ada keterangan untuk tunai. Berarti langsung saja kita lakukan rekam. Kredit memo harus diisi terlebih dahulu. Oke, kita cari untuk kredit memo-nya. Nah, ini untuk ininya kita pilih yang FC1301. Kita pilih yang FFG ya. Oke, kita lakukan rekam. Oke, selanjutnya kita lanjutkan tadi untuk yang transaksi nomor 8 yaitu retur penjualan untuk bagian donat. Di sini kita harus mengisi dulu untuk kredit debit memonya. Nah, di sini kita pilih yang FC1301. Kemudian kita pilih, kemudian apakah Anda ingin menyesuaikan harga barang? Di sini ya. Oke, jika sudah, nanti di sini tinggal kita langsung pilih rekam. Oke, akan menyalakan kita continuous, yakin akan melanjutkan, ya. Oke, sudah berarti transaksi nomor 8 sudah berhasil kita inputkan. Selanjutnya kita masuk ke transaksi nomor 9, di mana transaksi nomor 9 ini yaitu tanggal 14 Januari 2020, penjualan kepada toko makmur. Nah, penjualan kepada toko makmur. Berarti kita masuk ke penjualan, kemudian invoice penjualan, pilih tambah data. Nah, di sini kita cari untuk data pelanggannya, ini toko makmur. Apakah sudah ada? Jika memang tidak ada, berarti kita lanjutkan pilih baru untuk menambahkan. Untuk ID-nya, yaitu kita melanjutkan dari ID sebelumnya, yaitu CO strip 06. Nama perusahaannya yaitu Toko Makmur. Oke, kita rekam. Selanjutnya kita pilih Toko Makmur. Kemudian selanjutnya ini adalah nomor untuk fakturnya. Dan tanggal fakturnya ini 14 Januari 2020. Kemudian di sini kita lihat dikirim tanggal 14 Januari 2020. Selanjutnya kita isi barangnya. Barang yang pertama yaitu BJ01. Kita isi BJ01. Kemudian dikirimnya berapa nih? Dikirimnya 30.
apakah mendapatkan diskon? Di sini ada diskon 2% dan pajak di sini dapat PPN yaitu 10%. Oke, kita pilih untuk bagian pajak, kita pilih PPN. Selanjutnya barang yang kedua yaitu BJ03. BJ03 selanjutnya dikirimnya ini 40, kemudian 2% dan PPN-nya 10%. Oke, untuk pajaknya sudah sesuai, berhasil kita tambahkan. Sekarang kita sesuaikan totalnya, yaitu 1.390.620. Ini sudah sesuai dan total pajaknya pun 126.420. Ini sudah sesuai juga. Oke, selanjutnya tinggal kita lakukan rekam jika sudah. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan transaksi berikutnya yaitu nomor 10, yaitu tanggal 15 Januari membayar biaya listrik, bukti kas keluar. Oke, berarti untuk ini kita masuknya ke kas dan bank, kemudian pilih kas keluar. Kemudian kita pilih baru. Selanjutnya di sini melalui kas, berarti akun kasnya menggunakan kas. Selanjutnya penerimanya siapa nih? Penerimanya adalah PLN. Karena di sini belum ada, maka kita tambahkan baru. PLN kita masukkan ke bagian address saja. Tadi kan sudah ada nih. Address itu O-02 ya. Ini kita masukkan namanya PLN. Kita rekam, selanjutnya kita pilih. Oke, kita cari O02. Nah, ini PLN. Selanjutnya nomor referensinya di sini AD1501. Kemudian tanggalnya 15 Januari 2020. Nah, ini keterangannya membayar biaya listrik. Berarti di sini pilihnya biaya listrik. Oke, kita cari. Oke, beban listrik di sini berarti sudah kita cari. Kemudian kita isi nilainya adalah 2 juta rupiah. Oke, jika sudah sebesarnya jangan lupa kita klik, maka sudah otomatis berarti 2 juta rupiah melalui kas untuk membayar biaya listrik 15 Januari 2020. Selanjutnya kita lakukan rekam. Oke, selanjutnya kita masuk ke transaksi nomor 11. Transaksi nomor 11 yaitu perusahaan membeli persediaan bahan secara tunai dari toko Bintang. Oke, membeli persediaan bahan berarti ini masuknya ke pembelian. Oke, berarti masuk ke pembelian, kemudian invoice pembelian. Di sini nama pemasoknya yaitu toko Bintang. Apakah sudah ada atau belum toko Bintang? Sudah ada toko Bintang, kemudian nomor pembeliannya yaitu PM1501. Tanggal pembeliannya yaitu 15/01/2020. Oke, di sini untuk selanjutnya, karena ini secara tunai, berarti kita checklist bagian tunainya. Dan ini kita kirim tanggal hari itu juga 15/01/2020. Oke, untuk barangnya di sini pertama B01 terigu. Terigu ini
sebanyak 5. Kemudian apakah dapat diskon? Dapat diskon 2%. Apakah kena pajak? Oke, di sini karena tidak ada keterangan mendapatkan pajak, berarti untuk pajak tidak perlu kita isi. Selanjutnya adalah B02. Untuk mentega itu diterimanya 10 kilo, kemudian dapat diskon 2%. Yang terakhir yaitu telur 100 buah. Oke, telur kita pilih, di sini kita isi 100, dapat diskon 2%. Oke, sudah berhasil semua kita inputkan, totalnya adalah 842.800. Oke, selanjutnya di sini untuk diskonnya 17.200 dan ini dilakukan secara tunai berarti ya. Total setelah diskon 842.800 rupiah. Ini dilakukan secara tunai. Oke, selanjutnya karena ini secara tunai berarti kita harus ganti nih. Ini akun kasnya kita ganti menjadi Bank Mandiri. Nah, di ketentuan menggunakan Bank Mandiri untuk penjualan dan pembelian. Jika sudah, kita pastikan lihat kembali apakah sudah berubah. Oke, kita pilih yang Bank Mandiri ya. Oke, Bank Mandiri kita pilih. Selanjutnya kita lakukan rekam. Oke, sudah. Berarti selanjutnya kita akan lanjutkan transaksi nomor 12. Transaksi nomor 12, ini tanggal 16 Januari 2020 perusahaan membayar hutang kepada toko Sanko dengan cek giro. Nanti kita masuk ke pembelian, kemudian pembayaran hutang. Oke, pembayaran hutang. Di sini kita pilih baru. Selanjutnya di sini kita isi melalui bank, berarti sudah betul akun kasnya menggunakan Bank Mandiri, penerimanya adalah toko Sanko. Oke, kita pilih toko Sanko, nomor referensinya kita masukkan, tanggalnya yaitu 16.01.2020. Oke, memonya membayar hutang transaksi invoice USD strip 02. Dan di sini ini dilakukan dengan menggunakan giro. Untuk invoice-nya ini berdasarkan USD 02. Kemudian totalnya yaitu sejumlah 2 juta rupiah. Oke, 2 juta rupiah. Kita klik sebesarnya 2 juta rupiah. Sudah, berarti selanjutnya oke, jatuh temponya itu 30 Januari 2020. Oke, setelah kita masukkan untuk checklist bagian gironya, selanjutnya kita lakukan rekam. Nah, pada bagian rekam kita masukkan untuk nomor cek gironya yaitu CG 001, jatuh temponya 30 Januari 2020. 30.01.2020. Oke. Oke, sudah berhasil kita inputkan. Selanjutnya, nah di sini kita masuk ke transaksi nomor 13. Perusahaan memberikan pesanan paket kue kepada toko Citra atas transaksi tanggal 14 Januari 2020. Oke, perusahaan memberikan pesanan paket kue pada toko Citra. Berarti ini masuknya ke, sebentar kita pastikan kembali, perusahaan memberikan pesanan paket kue kepada toko Citra. Berarti di sini kita masuk ke penjualan, kemudian pengiriman barang. Kemudian kita pilih baru. Selanjutnya di sini nama pelanggannya adalah toko Citra. Kemudian nomor DO-nya, nomor ordernya SO
dan ininya yaitu FP1701. Oh, berarti tertukar. Ini harusnya FP1701, kemudian nomor SO-nya yaitu kita pilih yang SO1401. Tanggalnya tanggal 17 Januari 2020. Di sini atas transaksi tanggal 14 Januari 2020. Selanjutnya totalnya kita lihat di sini untuk diskonnya dapat 2% ya ternyata ya. Untuk diskon dapat 2%. Totalnya adalah 3.503.500 dan pajaknya 318.500. Ini sudah sesuai. Kemudian untuk terminnya tidak ada karena ini melakukan pengiriman barang atas transaksi sebelumnya, maka langsung saja kita lakukan rekam. Sudah kita lakukan rekam, selanjutnya kita akan masuk ke transaksi nomor 14. Pada nomor 14 di sini yaitu pemesanan pembuatan kue pernikahan dengan tunai. Pemesanan berarti kalau misalkan pemesanan masuknya itu ke dalam penjualan kemudian order secara tunai, tapi kalau yang namanya order itu tidak ada yang namanya tunai. Berarti kita masuk ke penjualan, kemudian pilih invoice penjualan tambah data. Kita batal terlebih dahulu. Apakah masih ada transaksi? Sudah tidak ada, maka kita pilih tambah data. Selanjutnya di sini kita masukkan nama pelanggannya adalah Nyonya Widi. Nama pelanggan Nyonya Widi. Karena di sini belum ada, berarti kita tambahkan CO07. Namanya yaitu Nyonya Widi. Kemudian kita rekam. Selanjutnya kita pilih Nyonya Widi. Kemudian nomor fakturnya di sini FJ1701. FJ1701, tanggalnya 17/01/2020. Selanjutnya di sini kita lihat di keterangan dikirim tanggal 19 Januari. Kemudian salesman-nya adalah Novia. Maka kita pilih Novia. Selanjutnya kita masukkan barangnya. Ini dilakukan secara tunai. Jangan lupa berarti kita pilih untuk bagian tunainya. Selanjutnya kita masukkan yaitu pembuatan kue pernikahan PJ02. Kita cari PJ02. Pembuatan kue pernikahan. Selanjutnya dikirimnya 1 di sini. Apakah dapat diskon? Tidak, pajaknya 10%. 17 Januari 2020 dikirim tanggal 19, salesman-nya adalah Novia. Totalnya berarti di sini 2.750.000. Total pajaknya Rp250.000. Setelah selesai, karena ini dilakukan secara tunai, berarti ini pilih ganti nama akunnya menjadi Bank Mandiri. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita klik rekam. Sudah sesuai. Selanjutnya kita lanjut
Masuk ke transaksi berikutnya yaitu tanggal 18 Januari 2020 order penjualan kepada toko Flow. Oke, order penjualan kepada toko Flow. Berarti kita masuk di penjualan, pilih order penjualan. Namanya yaitu toko Flow. Nama pelanggannya kita pilih toko Flow. Kemudian selanjutnya di sini nomor ordernya adalah OP1801. Oke, berarti di sini 1801/2020. Selanjutnya di sini dikirim tanggal 19 Januari. Dan salesman-nya adalah Novia. Untuk terminnya tidak ada, ini terminnya COD. Berarti tinggal kita masukkan barangnya sekarang. Untuk barangnya yaitu BJ01. Ini di ordernya 30. Ini apakah dapat diskon? Tidak, pajaknya 10%. Oke, selanjutnya yaitu barang yang kedua BJ03. Oke, untuk donat ini di ordernya yaitu 15. Pajaknya 10%. Dan barang yang terakhir yaitu Rainbow Cake BJ04. Di ordernya 5 item, 5 buah. Kemudian PPN-nya 10%. Oke, jika sudah sesuai, kita lihat nominalnya total setelah pajaknya 1.914.000, total pajaknya Rp174.000. Oke, ini sudah sesuai, maka tinggal kita langsung lakukan rekam. Oke, selanjutnya kita masuk ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi nomor 16 tanggal 19 Januari 2020, pengiriman barang atas transaksi tanggal 18 Januari 2020 dibayar lunas. Berarti ini pengiriman barang atas transaksi tanggal 18 Januari. Oke, berarti pengiriman barang. Di sini pilih, kemudian kita masukkan. Di sini jual kepada toko Flow. Kemudian selanjutnya ini nomor fakturnya, nomor DO-nya yaitu OP1801. Oke, berarti ininya FOJ ya. FOJ, kemudian tanggalnya 19 Januari 2020. Dan ini sudah sesuai, ada BJ01, 3, dan 4. Oke, ini 19 Januari. Ada BJ01 sampai dengan BJ04, ada 3 item. Di sini sudah sesuai. Selanjutnya kita perhatikan di sini transaksi 18 Januari dibayar secara lunas. Oke, berarti untuk selanjutnya kita pilih di sini lanjutkan piutang dagang. Kemudian kita tanggalnya tanggal 19 Januari 2020 sudah sesuai, tinggal kita lakukan rekam. Oke, sudah kita lakukan transaksi tersebut. Kita masuk ke transaksi nomor 17. Transaksi nomor 17 di sini tanggal 19 Januari pemesanan pembuatan kue ulang tahun dengan tunai. Pemesanan pembuatan kue ulang tahun
dengan tunai. Karena ini masuknya harusnya ke order, tapi di order tidak ada tunai, berarti otomatis ini berarti masuknya pemesanan pembuatan kue. Berarti masuknya ke penjualan, invoice penjualan masuknya berarti. Kemudian di sini nama pelanggannya siapa nih? Nama pelanggannya adalah Nona Rina. Nah, di sini ada apa tidak Nona Rina? Jika tidak ada, berarti kita tambahkan. Di sini kita lihat, saya lupa lagi tadi CO07, berarti sekarang masukkan CO08. Oke, nama perusahaannya atau nama customernya adalah Nona Rina. Oke, kita pilih Nona Rina. Nona Rina kita pilih. Selanjutnya nomor fakturnya di sini adalah FC1901. Tanggalnya berarti otomatis 19.01.2020. Oke, selanjutnya ini dilakukan secara tunai. Berarti dikirim tanggal berapa nih? Dikirim tanggal 20 Januari 20.01.2020. Salesman-nya adalah Nopia. Berarti kita pilih salesman-nya Nopia. Kemudian apa yang ada di sini yaitu pembuatan kue ulang tahun PJ01. Kue ulang tahun. Oke, di sini 1. Selanjutnya di sini kena pajak 10%. Oke, kena pajak 10%. Selanjutnya, oke, di sini berarti totalnya 1.100.000, pajaknya adalah Rp100.000. Jangan lupa karena ini tunai, maka kita harus ganti menjadi Bank Mandiri untuk akun kasnya. Oke, kita ganti menjadi Bank Mandiri, lanjutkan, kemudian kita lakukan rekam. Oke, selanjutnya kita masuk ke transaksi nomor 18. Nah, transaksi 18 ini yaitu membayar gaji karyawan. Ada 3 gaji karyawan yang dibayarkan yaitu atas nama Nopia Nurmalayanti, tapi di sini di invoice keterangannya dikirim melalui dibayarkan atas nama Nurmala. Jadi Nurmala yang nantinya akan mengirimkan kepada Nopia dan juga Yanti. Jadi perusahaan hanya mentransfer ke Nurmala sebesar Rp3.600.000. Oke, berarti di sini masuknya ke kas dan bank, kemudian kas keluar. Kemudian kita pilih baru melalui Bank Mandiri. Berarti sudah betul di sini atas namanya dibayarkan kepada Nurmala. Oke, kita cari terlebih dahulu untuk Nurmala. Sudah ada data employee ternyata. Oke, selanjutnya di sini untuk nomornya yaitu GJ2001 dan tanggalnya yaitu 20 Januari 2020. Di sini keterangannya membayar gaji karyawan Nopia Nurmalayanti. Nopia Nurmalayanti at Rp1.200.000. Oke, berarti selanjutnya di sini ini masuknya ke beban gaji. Kita lihat biaya Oke, ini beban gaji dan upah. Kita pilih, kemudian kita masukkan nominalnya adalah 3.600.000 karena untuk 3 orang. Oke, sebesarnya tinggal kita cek klik, kemudian langsung kita lakukan rekam. Beban gaji dan upah sebesar 3.600.000. Oke, kita lakukan rekam.
Selanjutnya di sini untuk transaksi nomor 19. Nah, ini penerimaan piutang dari toko Arta. Oke, penerimaan piutang berarti ya. Kalau sama penerimaan piutang berarti maksudnya di penjualan, kemudian di sini ada pembayaran piutang usaha. Oke. Sini kita tambah melalui Bank Mandiri. Kemudian selanjutnya dari toko Arta. Oke, dari toko Arta. Selanjutnya di sini yaitu DC 2501. Tanggalnya yaitu 25 Januari 2020. Kemudian keterangannya yaitu penerimaan piutang invoice INV 01. Oke, invoice-nya kita cari, berarti yang ini INV 01, nominalnya adalah 1.500.000. Oke, jangan lupa kita pilih, klik pada bagian sebesarnya 1.500.000. Sudah sesuai. Selanjutnya tinggal kita lakukan rekam. Oke, sudah kita berhasil inputkan. Kemudian selanjutnya itu transaksi nomor 20, yaitu penerimaan piutang dari Nona Hesti. Nah, penerimaan piutang berarti sama, masuk di sini ya. Penjualan, pembayaran piutang usaha, kemudian pilih baru. Nah, di sini melalui bank dari Nona Hesti. Oke, Nona Hesti. Kemudian di sini ininya adalah CR2801. Kemudian tanggalnya itu 28/01/2020. Keterangannya yaitu penerimaan piutang nomor faktur FK 0601. Oke, di sini untuk fakturnya apakah ada? Ada, sebesar Rp3.300.000. Oke, sudah sesuai. Berarti tinggal kita lakukan rekam. Ininya sebesarnya jangan lupa. Sudah sesuai, berarti di sini tinggal kita lakukan rekam. Oke, transaksi berikutnya yaitu tanggal 21, tanggal 30 Januari 2020, pencairan giro tanggal 16 Januari 2020. Berarti ini atas transaksi sebelumnya, yaitu kalau tidak salah itu di kas dan bank, kemudian kita pilih giro keluar. Oke, di sini sudah ada, tinggal kita klik kanan, pilih giro cair. Oke, nah di sini tinggal kita ganti tanggalnya saja. Nah, tanggalnya yaitu pencairan gironya 16 Januari 2020. 2020, totalnya sama 2 juta. Ini tinggal kita cairkan. Jika sudah, langsung kita lakukan rekam. Hanya tanggalnya saja yang dirubah menjadi 16 Januari 2020. Totalnya 2 juta rupiah. Oke. Selanjutnya yang terakhir atau yang nomor 2 terakhir yaitu tanggal 31 Januari 2020 mencatat gaji yang belum dibayar. Berarti kalau mencatat gaji yang belum dibayar, ini masuknya sudah pasti di buku besar, kemudian transaksi jurnal umum. Kemudian di sini baru bukti memorialnya yaitu SW 3101.
Oke, tanggalnya di sini 31 Januari 2020. Keterangannya yaitu mencatat gaji yang belum dibayar bulan Desember. Oke, berarti di sini kita cari beban gaji. Oke, kita cari akun. Nah, beban gaji dan upah. Kemudian kita pilih oke. Selanjutnya di debitnya kita masukkan di sini totalnya adalah 3 juta rupiah. Oke, selanjutnya di sini berarti kita cari untuk yang bentar, kita cari di situ berarti untuk utang. Oke, sebentar. Oke, kita cari di sini untuk utang gaji, apakah ada? Utang gaji dan upah. Oke, kita cari terlebih dahulu ya untuk hutang. Nah, hutang gaji ini. Hutang gaji. Kemudian di sini berarti di kredit kita isi dengan 3 juta sampai di sini menyatakan sudah balance untuk ininya. Oke, jika sudah tinggal kita lakukan rekam. Nah, selanjutnya pada transaksi berikutnya yaitu nomor terakhir, yaitu tampilkan laporan neraca laporan laba rugi standar. Nah, tanggal 31 Januari 2020 perusahaan melakukan tutup buku akhir bulan. Oke, kita akan coba menampilkan laporan untuk kita coba laporan keuangan untuk neraca saldo. Jadi ada neraca saldo dan neraca standar yang akan kita lihat nanti. Oke, kita akan lihat untuk neraca saldo terlebih dahulu. Ini merupakan data dari laporan neraca saldonya. Oke, kita close. Masuk kembali ke laporan neraca standarnya. Oke, kita coba lihat untuk neraca standarnya. Ini merupakan laporan dari neraca standarnya. Oke, totalnya nanti tinggal disamakan saja. Selanjutnya kita akan lihat juga untuk laporan laba rugi standar. Oke, kita lihat di sini keterangannya. Kalau di sini terdapat kerugian yaitu 3.769.400. Nanti paling disesuaikan apakah sama atau tidak terkait dengan untuk transaksi bulan Januari 2020 ini. Oke, selanjutnya jika sudah untuk selanjutnya kita akan lanjutkan terkait dengan transaksi berikutnya yaitu tanggal 31 Januari 2020 perusahaan melakukan tutup buku akhir bulan. Makanya masuk tutup buku, kemudian pilih tutup buku akhir bulan. Oke, ini kita jangan tampilkan lagi. Backup data terlebih dahulu sebelum tutup buku ini lanjutkan ya. Oke, di sini yang akan kita hitung adalah yang akan kita cari yaitu terkait dengan hitung dan buat jurnal penyusutan aset, hitung ulang saldo akun, dan hitung ulang saldo barang untuk revaluasi valuta asing karena kita tidak menggunakan mata uang asing, jadi kita uncheck list saja. Oke, kita lakukan proses.
Oke. Oke, untuk ini perhitungan saldo awal akhir persediaannya sudah sesuai. Oke, selanjutnya ini merupakan akhir dari transaksi untuk studi kasus Collina Cake. Untuk studi kasus Collina Cake, mudah-mudahan video tutorial mulai dari part yang pertama sampai dengan part yang ketiga bisa diikuti dan bisa diimplementasikan di aplikasi Jahirnya masing-masing. Jika ada kendala, nanti bisa kita diskusikan di WhatsApp group untuk transaksi mulai dari nomor 1 sampai dengan transaksi nomor 23. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.